Halo semua, jadi di video ini aku bakal bahas contoh soal transformasi tegangan. Ini buat persiapan kuis 3 ya, atau ujian 3 tentang transformasi tegangan. Ini kita diketahui di sini tegangannya kayak gini ya. Terus pertanyaannya adalah kita harus menghitung besarnya tegangan ekuivalen jika elemen diputar sebesar 30 derajat searah jarum jam, terus besar tegangan utama sama arahnya, terus besar dan arah tegangan geser maksimum, sama kita harus menghitung 3 poin itu, tapi kita harus pakai lingkaran Mohr. Terus kita bandingin hasilnya kayak gimana. Nah, jadi gimana sih cara ngerjainnya? Oke, kita akan mulai ya. Yang pertama, biar memudahkan kita tulis dulu nih diketahuinya ada apa aja. Jadi diketahui di sini pastiin kalian paham ya, ini ada sigma X, dia keluar berarti dia yang positif. Terus ini juga sigma Y, dia ke atas keluar bidang, dia positif juga, positif 75. Terus ini tau XY atau gesernya itu 25 ke atas. Nah, kita lihatnya yang sebelah kanan aja, bukan yang sini ya. Jadi ini enggak, tapi yang kanan aja, yaitu berarti dia positif 25. Oke, jadi sini kita tulis positif 105 MPa ya buat sigma X nya. Sigma Y nya adalah 75 MPa dan tau XY nya adalah 25 MPa. Nah, terus tadi di soal yang A kita kan disuruh hitung besar ekuivalen tegangan. Nah, ini sebesar 30 derajat searah jarum jam. Ingat, kalau misalnya perjanjian tanda di tegangan ini ya, kita tuh sigma X terus sigma Y nya yang positif tuh kayak gini ya guys. Nah, terus kalau misalnya sudutnya itu searah, maka dia negatif. Tapi kalau sudutnya berlawanan atau counterclockwise, dia baru yang positif. Jadi yang ini searah jarum jam, berarti dia tetanya adalah minus 30 derajat karena clockwise arah jarum jam. Terus langsung kita kerjain ya. Buat yang pertama adalah tegangan ekuivalen. Yang maksudnya tegangan ekuivalen itu apa sih? Jadi tegangan ekuivalen itu adalah kita nyari sigma X aksen, terus kita nyari juga sigma Y aksen, sama tau X aksen Y aksen. Jadi kita nyari tegangan yang setelah transformasi, yaitu dari ini sigma X, sigma Y, sama tau XY nya. Kita nyari yang setelah dia diputar, yaitu sebesar 30 derajat itu. Nah, jadi kita cari dulu nih buat yang sigma X aksen. Biasanya ini rumusnya udah dikasih tahu sih di soal, jadi ya kalian tenang aja. Tapi ya kalau misalnya kalian udah kebiasa, udah hafal, pasti kayak jadi gampang banget buat ngerjainnya. Ini cos 2 theta plus tau XY sin 2 theta. Terus ini kita langsung masukin aja 105 tambah 75 dibagi 2 ditambah 105 min 75 per 2 cos 2. Tetanya masukin minus ya teman-teman, karena emang searah gitu. Terus tau XY nya adalah 25 sin 2 kali minus 30 derajat. Habis itu kita hitung pakai kalkulator. Nah, jadi ini ya tinggal kita hitung aja pakai kalkulator. 12 cos minus 60 tuh 7,5. Terus 25 sin minus 60 itu minus 21,65. Nah, kita ini hasilnya adalah 75,85 MPa ya. Terus sigma Y aksen. Nah, sigma Y aksen tuh ya mirip aja dia, cuma nanti dia itu dikurangin guys. Jadi ini. Nah, ini kan kalau ini dipositifkan, kalau ini minus. Min sigma Y per 2 cos 2 theta min tau XY sin 2 theta. Nah, ini langsung aja ya aku masukin. Nah, jadi ketemu hasilnya ya, aku beletin 104,2 ya. Terus yang terakhir buat tau X aksen Y aksen, rumusnya adalah minus sigma X minus sigma Y per 2
sin 2 theta plus tau XY cos 2 theta. Nah ini kita masukin juga. Nah ini hasilnya 25,5 MPa ya. Ini udah ketemu nih. Ini segini hasilnya buat yang A gitu. Nah lanjut kita yang B. Jadi yang A tuh kalau ditanya gitu benar-benar kayak cuma masukin rumus aja guys. Jadi harus diperhatiin aja perhitungannya yang teliti kayak gitu. Nah lanjut yang B adalah hitung besar dan arah tegangan utama serta gambarkan. Nah pertama kita tulis dulu besar dan arah tegangan utama ya. Tegangan utama tuh prinsipal tuh yang sigma 1 sama sigma 2 guys. Terus kita juga serta gambarkan dan gambarkan. Nah buat yang ini tegangan utama sigma 1 dan sigma 2 kita akan pakai rumusnya gini. Jadi rumusnya itu buat prinsipal stress atau tegangan utama tadi ya, itu rumusnya adalah jadi sigma 1 sama sigma 2 sama dengan sigma X plus sigma Y per 2 plus minus sigma X min sigma Y per 2 kuadrat ditambah tau XY kuadrat. Nah rumusnya tuh itu. Nah ini ada plus minus, artinya apa? Nanti ada yang pas ininya dijumlah keduanya, ada yang ini kurang ini gitu. Makanya ada 2 kan, sigma 1 2. Dan ini juga sama, tinggal kita masukin aja. Sini aku masukin ya 105 plus 75 per 2 plus minus 105 minus 75 per 2 kuadrat ya. Jangan lupa ini ada kuadratnya. Sini 25 kuadrat gitu. Nih aku hitung dulu. Nah ini 90 plus minus akar 850, terus aku sederhana lagi jadi sekitar 29,2. Nah di sini berarti sigma satunya yang plus ya, plus 29,2, 90 sekarang ditambah 29,2 119,2 MPa. Kalau yang sigma 2 nya yang kita kurangin, hasilnya adalah 60,8 MPa. Nah itu buat besarnya. Nah tapi jadi kan kalau di tegangan itu kan kita ya ada yang terhadap ke sumbu X sama Y kan. Nah di sini kan kita masih belum tahu nih dia ini yang sumbu yang sigma X apa sigma Y ya gitu. Nah caranya adalah makanya kita harus yang ini mencari arahnya. Nah caranya gimana? Jadi kalau emang ngomongin arah ini kita bakalan cari besarnya dulu kayak gitu. Nah besarnya kayak gimana sih cara ngitungnya sudutnya? Jadi rumusnya buat arah tegangan utama adalah gini. Jadi tan 2 theta P itu maksudnya prinsipal ya. Ini adalah tau 2 tau XY per sigma X min sigma Y sama dengan yaudah kita masukin juga 2 tau XY nya kan 25, terus sigma X nya 105 dikurang 75. Nah hasilnya 50 dikurang berapa ya tadi, 30 ya, 30. Jadi 50 bagi 30 kan 1,667. Nah terus kita cari dengan ya tan inverse ya dari 1,667 yaitu berapa nih, 59,04 derajat. Nah tapi ini kita tambahin 180, kita bikin 2 jadi 59,04 sama yang ditambah 180 dan 239,04. Jadi yang ini tuh yang ditambah 180 ya. Jadi ini tuh yang ditambah 180. Nah terus ini kan masih 2 tatape. Kita sebenarnya nggak apa-apa sih kayak 2 tatape karena nanti kita bakal uji dengan
rumus yang sama nih kayak yang ini. Dan ini kan pakainya 2 theta kan, jadi kayak nggak usah kita bagi 2 juga nggak apa-apa. Cuman nanti memang pas kita gambar kita harus tahu sudutnya itu ya pakai sudut yang tetanya doang. Jadi di sini aku gambar juga ya, bagi juga maksudnya. Ini dan berapa nih, 59,04 bagi 2 adalah 29,5. Nah, jadi ini buat sudutnya. Terus nah sekarang kita cari pengujian. Jadi kita melihat mana sih yang dari sigma 1 sama sigma 2 ini, mana yang dia sigma x-aksen. Nah, caranya adalah dengan kita pakai rumus sigma x-aksen itu sendiri. Jadi kita masukin juga kayak biasa, langsung aja ya aku tulis. Nah, di sini tetanya kita pakainya yang ini. Nah, ini bisa salah satu sih, mau kamu 59 atau yang ini juga bebas. Pasti ini tuh kayak bakalan punya, entah ini yang punya sigma x aksen atau sigma y aksen, ataupun yang ini sigma x aksen atau sigma y aksen. Nah, sini aku coba yang 59,04 ya. Nah, ini kan 2 theta p, aku langsung masukin yang ini aja gitu. Nih kita masukin, terus 25 sin 59,04 ya gitu. Terus kita hitung. Nah, di sini aku dapat 119,2 MPa. Nah, coba kalian perhatiin, ini jawabannya sama kayak yang sigma 1, ya kan? Nah, berarti sigma 1 ini adalah sigma x aksen. Nah, berarti satu lagi udah otomatis sigma y aksen. Jadi sebenarnya emang prinsipalnya ini ya kita bakalan kayak di sini tuh arahnya tuh ya kita buat membuktikan dari sigma 1 sama sigma 2 yang kita dapetin tadi. Jadi nanti pas kita gambar, kita tuh kan gambar nih ya, pas di bagian yang sigma x aksen ya kita jadi tahu gitu, oh berarti yang sigma 1 ya yang sigma x aksen kayak gitu. Jadi kita udah dapet nih besarnya sama arahnya. Sekarang kita gambar. Nah, kita gambar ke jangan kotakan dulu guys. Jadi cara gambarnya tuh gini, kalian bikin dulu yang sigma x biasa, kan tadi sigma x tuh juga keluar ya, jadi ya arahnya keluar. Terus sigma x aksen, buat sigma x aksen ini kan dia kita tadi pakai ujinya tuh pakai theta yang ini kan, yang 59,04 atau ya 29,52 gitu, sudut yang singlenya, yang sudut tetanya doang. Kalau ini kan tadi 2 theta p. Nah, jadi nanti kita buat mau menggambarkan si sigma x aksen, kita pakainya yang ini, yang theta yang pertama ini, yaitu 29,52. Nah, jadi kita nanti kalian pakai busur gitu sekitar 29 ya, anggaplah di sini ya. Dan dia kan sigma x aksen kan positif. Nah, jadi dia keluar juga kan sigma x aksen. Terus di sini ya tadi tetanya tuh 29,52 ya. Ambilnya yang teta doang ya, bukan yang 2 theta p gitu. Terus abis itu yaudah deh, tinggal kalian gambar. Nah, ngikutinnya tuh si ininya ya, bukan yang si sigma x nya tadi. Jadi makanya nanti dia bakal miring nih kayak gini. Ya gini. Dan ini ya udah, ini sigma x aksen juga. Terus ini sigma y aksen. Terus ini sigma y aksen juga. Nah, kita tulis nih y aksennya kan berarti ya ini ya 60,8 MPa. Terus dia positif ya, dia keluar. Terus ini sigma x aksennya yang 119,2 MPa. Nah, terus kalau misalnya yang tegangan gesernya gimana sih? Nah, jadi kalau misalnya di principal stress, dia itu kalau misalnya di principal stress ya, jadi nilai tau x aksen y aksennya itu sama dengan 0. Jadi kita nggak usah gambar si sigma x aksen sama tau x aksen sama y aksennya. Jadi just ini aja gitu, kita cukup gambar ini aja. Oke, jadi itu udah cukup. Dan
oh ya, kalian juga harus paham ya kalau misalnya kalau misalnya kita mau gambar sudut gitu, itu tuh asalnya dari sigma x ke sigma x aksen gitu, bukan dari y ke y aksen ya, bukan. Jadi dari sini. Dan kalau misalnya positif, ini kan positif nih 29,52, berarti dia berlawanan. Tapi kalau misalnya ternyata nih misal dapetnya minus, berarti kalian harusnya ke sini gitu, karena searah dari sini ke sini gitu. Jadi kayak gini ya buat gambarnya tadi. Nah, buat tadi tuh nomor 1 sebenarnya kita nggak disuruh buat gambar sih, cuman sebenarnya ya kan kita nggak disuruh buat gambar, cuma hitung besar doang. Cuma kadang ya biar kalian tahu juga, di sini aku mau jelasin gimana sih cara gambarnya. Nah sebenarnya ya gampang aja sih, ya kayak ini juga tadi kayak aku jelasin. Nah ini kalian tinggal bikin aja. Nah kan sigma x aksennya di sini kan, sigma x, terus tadi 30 derajat tapi searah. Nah searah berarti dia kan berarti gini kan kalau searah. Jadi kita bikin sudut 30 derajat, mungkin sekitar sini ya, 30 derajat itu searah. Jadi makanya dia sigma x aksennya tuh di sini, bukan di sini, kayak bukan yang kayak tadi. Dan ini sebesar 30 derajat. Nah, ini adalah sigma x aksen. Terus karena sigma x aksennya positif ya, jadi dia panahnya keluar, terus kita langsung tinggal bikin aja. Nah, kita bikin, terus ini kita lengkapin buat tegangan-tegangannya. Karena semua sigma ya sama sigma x aksennya positif ya, jadi panahnya keluar semua. Dan ini sigma x aksen, sigma y aksen, dan sigma y aksen. Ini sigma x aksennya adalah sebesar 75,85 MPa, sigma y aksennya 104,2 MPa, dan tau x-nya. Nah kalau tau x-nya ada ya di ini, dia 25,5 positif ya, positif. Jadi arahnya ke atas nih yang ini, dan gambarnya tuh di ininya guys, di dekat sih sigma si tegangan x-nya. Jadi bukan di sini ya positifnya tuh, tapi si di sininya gitu. Jadi di sini adalah sigma atau x aksennya adalah sebesar 25,5 MPa. Terus ini juga tinggal gambarnya tinggal lengkapin, kalau ini ke atas, sampingnya sebelahnya ini ke bawah. Terus ini tinggal panah ketemu panah. Dan ya gini deh hasil gambarnya. Nah udah nih buat nomor 1 dan 2 A dan B. Kita lanjut ke nomor 3 adalah hitung besar dan arah tegangan geser maksimum. Jadi yang C kita ditanya besar dan arah tau max ya, tegangan geser maksimum tuh tau max ya, iya, besar dan arah tegangan max, dan gambar. Nah ini juga sebenarnya main rumus aja. Jadi kita udah dikasih tahu ya kalau misalnya rumus dari, kalau misalnya kita mau nyari shear max, tegangan geser max, atau si tau max saja ya kita nulisnya, dia rumusnya adalah akar dari sigma x min sigma y per 2 kuadrat tambah tau x y kuadrat. Nah jadi sebenarnya kalau kalian perhatiin, ini itu bagian dari prinsipal. Jadi sebenarnya gampang aja, tinggal kalian cari nih berapa tadi nilainya, akar 850 kan. Jadi nanti ya ini aku langsung cepetin aja ya. Jadi dia nanti dapat akar 850. Terus akar 850 tuh berapa? Ini 29,2 sama dengan 29,2 MPa. Tapi nanti pas ujian ya kalian jabarin dulu ya, jangan mentang-mentang udah dapat terus kayak langsung gitu. Jangan. Jadi ini aku biar singkat aja, biar gak kelamaan. Ini ternyata dapat tegangan maksimumnya itu 29,2 MPa. Nah terus apa lagi sih? Nah jadi buat arahnya ya. Jadi tadi kan kalau misalnya prinsipal punya tuh rumusnya. Nah di arah tau max juga ada nih. Nah rumusnya kayak gimana? Rumusnya adalah
mirip juga tapi kayak kebalikannya gitu. Jadi 2 theta salah tan 2 theta S sama dengan S itu maksudnya shear ya. Nah dia itu min sigma X min sigma Y per 2 tau XY. Nah jadi kayak kebalikannya nih. Tadi kan kalau misalnya yang prinsipal dia tau XY nya di atas, yang ininya di bawah. Nah kalau ini ditukar terus ini ada minusnya gitu. Terus ini tinggal sama kayak kita masukin aja min sigma X nya tadi berapa, 105 kurang 75 bagi 2, nggak usah dibagi ya, salah. Nah itu harus teliti guys, per 225 hasilnya adalah minus 0,6 ya. Nah terus tinggal cari 2 theta S nya tan min 1 dari min 0,6 berapa tuh, tan min 1 dari min 0,6 minus 30,96 derajat. Dan tambah yang ditambah 180 yaitu 109,04 dan 149,04 derajat ya. Nah terus ini yang kalau theta S nya tinggal kita bagi 2, yang ini dapat 74,52 derajat, sama kalau yang minus 30,96 bagi 2 itu minus 15,48 derajat. Nah udah dapat. Terus lanjut kita pengujian atau pembuktian ya, sama aja lah. Nah ini kita tinggal masukin ke rumus yang ini kayak gini nih. Jadi minus tau X aksen Y aksen sama dengan minus sigma X min sigma Y per 2 sin 2 theta plus tau XY cos 2 theta. Nah, kita masukin. Nah sudutnya pakai ini ya, pakai salah satu, mau yang ini boleh, mau yang ini juga boleh. Nah di sini aku pakai yang ini ya, yang minus 30,96 dan ketemu hasilnya 29,155 MPa. Nah terus setelah ini kita cari tau X aksen sama tau Y aksennya. Nah ini gimana sih? Jadi kalau misalnya di principal stress shear max stress itu tuh nilai dari tau X aksen tau X aksen sorry tuh kan kadang suka ini guys, suka kayak ketuker gitu, tapi maksudnya benar gitu. Jadi sigma X aksen sama dengan sigma Y aksen kalau misalnya di shear max ya. Jadi kalau di shear max dia sigma X aksen itu bakal sama dengan shear sigma Y aksen sama dengan, caranya adalah sigma X plus sigma Y dibagi 2. Jadi rata-ratanya kayak gitu. Jadi 105 tambah 75 dibagi 2 yaitu berapa sih tadi? Bagi 2 90 ya. Jadi 90 MPa. Nah, berarti nanti digambar sama dong. Iya, sama. Nah, gimana gambarnya? Jadi gambarnya tuh gini. Sigma sama kayak tadi ya buat gambar. Jadi gambar itu ini sigma X nya, terus kan dia sigma atau X aksen. Nah jadi sama kayak tadi, ini kan sigma X nih, terus kita gambar yang sigma X aksennya itu dia derajatnya tadi berapa, ini kan minus 15,48. Nah kalau minus berarti dia yang searah ya, jadi kesini mungkin kira-kira segini lah, minus 15 derajat tuh, theta kesini ya, minus 15,48 derajat. Ini sigma X aksen. Terus kita tinggal gambar aja kotaknya gini, terus ini kita lengkapin, ini kesini sigma X aksen, ini kesini sigma Y aksen, ini kesini sigma Y aksen. Nah ini kita hasilnya sama ya, jadi sama-sama 90, ini juga 90. Nah terus yang tegangan gesernya yang max baru deh. Nah ini yang di dekat sumbu X ini yang ke atas ya, karena dia kan hasilnya positif tuh, jadi dia tau maxnya
adalah 29,2 MPa. Nah, yang seberangnya tinggal berbaliknya aja. Kayak gitu, sama-sama 29,2 MPa. Cuma bedanya kalau ini minusnya gitu. Karena kan ke bawah arahnya. Jadi cukup gini aja jawabannya. Itu udah tepat kayak gitu. Nah, terus tinggal kita ke yang poin D, yaitu cek perhitungan pada poin A, B, C dan dengan menggunakan lingkaran Moore dan bandingkan hasilnya. Nah, kita lanjut buat Moore-nya ya. Nah, oke, sekarang aku jelasin gimana sih cara bikin lingkaran Moore. Nah, di sini sebenarnya aku udah bikin ya. Jadi nanti kalian gambar dan lebih bagus pakai milimeter block guys. Jadi biar presisi gitu. Di sini mungkin aku lebih ke stepnya aja ya, karena kan kalau di sini susah. Nah, jadi buat stepnya nih, step dari pembuatan si lingkaran Moore-nya ini kayak gimana sih? Nah, jadi yang pertama, ini kan jadi ini udah diketahui ya, tadi aku udah kumpulin tuh apa yang diketahui dan apa yang mau kita bikin nih buat di lingkaran Moore-nya. Nah, yang pertama itu bakalan dari si ininya. Kita bakalan bikin lingkaran Moore itu dari yang diketahui adalah si sigma X, sigma Y, sama tau XY-nya. Nah, terus kita harus membuktikan apakah nanti ketika kita mencari principal stress dan mark shear stress-nya ini di diagram Moore atau lingkaran Moore ini sama dengan hasil perhitungan analitis kita. Nah, itu kita akan buktikan. Nah, oke, kita untuk step pertama nih, kalian udah kalian tentuin diketahui sigma X, Y, sama tau X-nya berapa. Terus kalian bikin skala. Nah, bikin skala ini ya bebas sih sebenarnya, kayak tapi kalau bisa jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Nah, segini kayaknya aku terlalu kecil. Jadi kalau misalnya kalian bisa lebih besar, bikin aja lebih besar kayak gitu. Nah, ini aku bikin 20 MPa itu setara sama 1 cm. Gak apa-apa lah ya. Ya, biar kayak ini udah. Soalnya aku udah buatnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua, setelah menentukan skala, kalian tentuin center atau titik tengahnya. Nah, caranya tuh gimana? Jadi caranya ini, center adalah ketika kalian menghitung sigma average atau rata-rata. Jadi sigma X plus sigma Y dibagi 2. Nah, hasilnya berapa? Itu adalah titik pusatnya. Kayak misalnya di sini aku sigma average kita kan berarti 105 tambah 75 bagi 2 kan. Nah, itu hasilnya adalah di sini aku udah nyari nih. Sigma average-nya ini buat center adalah 90 MPa. Nah, 90 MPa terus diskalain ternyata aku bakal gambar 4,5 cm. Nah, cara gambarnya tuh gimana? Oh iya, nanti kan kalian bikin koordinat nih, garis koordinat. Nah, kalian itu kalau biasanya kan kita di sini yang positif, di sini yang positif ya. Nah, tapi kalau di sini itu berlaku yang beda. Jadi di sini yang sumbu X ini sebagai si sigmanya, dan yang kanan itu sama sih kayak yang biasanya, jadi yang positif. Kalau ini tegangan yang negatif. Nah, kalau yang si vertikalnya, sumbu vertikalnya, yang atas ini adalah tau yang negatif. Kalau yang bawah kebalikannya, yang positif. Jadi nanti ketika kita gambar jangan sampai kita salah ya. Jadi yang positif tuh justru yang di bawah, bukan yang di atas. Nah, terus tadi ya, kan aku udah dapet nih senternya. Titik tengahku adalah 90 MPa atau kalau aku gambar adalah 4,5 cm. Nah, 4,5 cm kan positif. Berarti aku sigmanya tuh di sini ya, di sebelah di kanan. Sebelah kanan titik pusat. Sumbu simetri maksudnya. Nah, ini 4,5 cm nih aku di sini nih. Mungkin aku pakai warna oranye di sini. Nah, ini adalah senterku, titik tengah. Jadi segini tuh 4,5 cm. Kayak gitu. Nah, udah ditentuin titik senternya. Step ketiga tuh apa? Step ketiga adalah radius atau jari-jarinya. Nah, caranya gimana? Radius ini
rumusnya itu kayak shear max. Jadi sigma x min sigma y per 2 kuadrat tambah tau xy kuadrat. Nah tadi tuh aku udah dapat max shear stressnya tuh 29,2 MPa, atau kalau aku skalain 20 cm 20 MPa per itu 1 cm, berarti aku tuh dapat ini 1,46 cm. Jadi aku bakal gambar berjaraknya 1,46 cm. Nah 1,46 cm itu diukur dari mana? Yaitu dari si center. Nah jadi kan jari-jari ya, jadi kesini, jadi ya ini, jadi segini tuh jaraknya adalah 1,46 cm. Kesini juga bisa sih, ini 1,46 cm, 1,46 cm, 1,46 cm. Nah nanti kalian pakai jangka, di kesini ya, terus diputar gitu. Nah dapet tuh lingkarannya. Nah udah dapet radiusnya, kita tentukan ini garis dari reference, atau biasanya tuh aku bilang adalah x face dan y face. Nah x face dan y face itu maksudnya apa? Jadi x face ini adalah nilai dari sigma x, koordinat sigma x dan tau xy, dan kalau y face nya adalah sigma y dengan min tau xy. Nah jadi sigma x ini kan aku udah tahu tadi 105 ini kalau aku skalain itu ini ya, jadi x face aku sigma x sama tau xy ini tuh dia wait jadi dia itu 5,25 sama 1,25 setelah aku skalain. Nah jadi jarak tuh di mana? Jaraknya itu dari sini ya, dari titik 00 kan, titik 00 nih. Jadi 5,25 tuh positif. Jadi nah jaraknya tuh gimana? Yaitu jaraknya adalah di sini. Jadi aku di sini nih. Ini sigma x. Tapi di sini ya. Jadi di sini sigma x. Nah, terus tau xy-nya adalah 1,25. Nah, tahu kan tadi yang garis vertikal kan, dan kalau yang positif tuh yang ke bawah, dan jadi 1,25 cm itu aku arahinnya ke bawah sini. Jadi kan ini yang sigma x, terus tau xy-nya tuh 1,25, berarti ke bawah sebesar 1,25 cm, dan sini aku kasih titik. Nah terus nih kan ini titik, terus ini titik, terus aku bikin garis deh di sini yang biar yang kena titik tengah ya, kayak gitu. Nah nanti ini sekaligus nih kalian jadi dapat si tadi y face nya. Kalau y face nya itu sigma y, min tau xy, kebalikannya. Jadi ininya kebalikannya dari yang si sigma x tadi. Nah ini tuh pasti bakal dapat ini kan sama ya, cuma beda minus sama positif doang sama si yang ini. Nah terus kalau sigma y nya itu yaitu nanti pasti bakal dapat sesuai ini, yaitu sigma y nya adalah 75. Kalau diskalain adalah 3,75. Nah jadi jarak ini tuh pasti 3,75 cm. Nah terus kan udah kita dapat tadi x face sama y face nya. Terus kan kita tadi disuruh transformasinya tuh sebesar berapa sudutnya? 30 derajat kan. Sudutnya adalah 30 derajat tapi clockwise atau searah jarum jam, berarti minus 30 derajat. Nah, kalau di lingkaran Moore itu yang berlaku adalah dua tata. Karena apa, kan lingkaran itu ya ya 2 PR gitu kan. Gimana ya teorinya? Pokoknya kalau lingkaran tuh dia pakai dua tata. Nah, jadi nanti aku bakalan mutar sudutnya itu minus 60 derajat. Nah, kayak gimana putarnya? Jadi nanti kan kalian pakai busur nih. Kalian pakai busur, terus ini busurnya kan. Nih, jadi kalian arahin busurnya itu di sini, yaitu anggaplah busurnya. Nah, jadi ya garis tengah kalian di sini ya. Terus kalian baca kan karena minus, karena dua tetanya adalah minus 60 derajat.
Jadi kalian akan bikinnya itu sarah jarum jam. Nah, sarah jarum jam berarti ya ini kan 0, ini berarti nolnya. Nah, kalian akan hitung yang 60 derajat tuh di mana. Nah, ternyata di sini. Ini 60 derajat. Ini tuh 60 derajat. Kayak gitu. Nah, makanya di sini aku ada garisnya nih. Yaitu si ini. Nah, jadi ini kan tadi juga sigma X ya. Yang garis ini tuh sigma X. Nah, garis yang baru ini tadi setelah ini adalah si sigma X aksen. Jadi ini, dan kalau kita mau lihat sudut kan kita dari sigma X ke sigma X aksen. Nah, ini sigma X aksen nih yang ini. Jadi udah sesuai gitu loh. Ini kan searah jarum jam, ini 60 derajat. Ini juga kalau dari sini ini sigma Y. Ini tuh sebenarnya sigma Y, ini sigma Y. Kalau sebelahnya ya ini sigma Y aksen gitu. Nah, terus udah dapat tadi ya, ini berarti garis baru nih. Ini kan garis yang sebelum transformasi. Nah, kalau ini setelah transformasi. Nah, terus nanti kalian tinggal dengan cara yang sama, yaitu buat kita nyari sigma X aksennya itu berapa. Nah, sigma X aksennya itu karena tadi dari sini sigma X berarti kan ke sini 60 derajat ya. Nah, ini adalah sigma X aksen. Berarti nanti kalian cek nih ukur dari titik 0 ke sini tuh berapa derajat, berapa senti sih. Nah, ternyata di sini aku dapat nih yang ini adalah sebesar ini. Secara grafis adalah mana nih? 3,8 cm. Nah, 3,8 cm, dan kalau diskalain kan aku skalanya 20 MPa tuh, makanya dikali 20 jadi dapatnya 76 MPa, dan ternyata mirip kan sama yang analitis, aku dapatnya 75,85. Sedangkan kalau grafis 76 kayak pembulatan dari ini. Dan emang kalau grafis itu pasti nggak bakal yang 100% akurat karena kan ketidakakuratan dan segala macamnya kan. Jadi emang sebenarnya analitis yang lebih akurat kayak gitu. Cuma ini ngebuktiin aja kalau ternyata perhitungan kita memang benar gitu dan berkesesuaian. Nah, terus ini sigma X aksennya. Terus kalau yang satunya lagi ya ini sigma Y aksennya. Jadi kita ukur juga nih ini kesini berapa sih, dan ternyata aku dapat ini 5,2 cm atau setara sama 104 MPa. Nah, ternyata tadi berdasarkan kita hitung analitis kan aku dapatnya 104,2 MPa, dan ternyata pas di grafis 104 MPa karena tadi jaraknya 5,2 cm. Nah, itu juga mirip kan angkanya, jadi benar gitu. Nah, terus sama kayak tadi, ini kan tadi tahu X-nya, ini tahu X min-nya. Nah, kalau ini juga sama, ini tahu X aksen Y aksen, ini juga tahu X aksen Y aksen. Nah, ini tuh pasti ukurannya sama, cuma beda arahnya doang, sehingga nilai bedanya tuh beda di minus sama positifnya. Kalau ini karena dia di atas, kan ini area negatif ya. Nah, ini makanya dia itu minus 24 MPa, tapi karena panjangnya juga 1,2 cm, dan pas aku nyari juga kan tahu X-nya aksennya 25,5, dan ternyata aku dapatnya segini. Mirip lah kok ini 24 ya, 1,2 24. Ini tipe ya, ini harusnya 24, tapi maksudnya kan kayak hampir mirip lah gitu. Nah, kalau yang ini juga sama, ini tuh 1,2 cm, dan aku dapetnya segini gitu, mirip lah sama yang analitisnya. Nah, udah tuh dapat sigma X aksen, Y aksen, terus tahu X Y aksen, tahu X aksen Y aksen. Lanjut ke prinsipal sigma 1 sama sigma 2. Nah, kalau prinsipal gampang, dia cuma di pinggirnya doang nih, ini sama ini. Nah, kalau yang ini semakin ke kanan itu adalah yang max-nya, dan tadi kan kita ketemu yang sigma 1 tuh yang sigma max-nya ya, yang sigma X aksen, dan dia sepanjang 5,95 cm aku tadi dapatnya. Jadi jaraknya tuh dari sini ke sini ya, 5,9 nya tuh. Dan ternyata 5,95 itu setelah diskalain dapatnya 119 MPa, dan ternyata tadi kan sesuai perhitungan kita dapat 11,9,2, dan pas grafis 119. Nah, beda dikit kan, jadi sesuai.
Terus sigma 2 nya ya dari sini ke sini dia lebih pendek, lebih kecil yang minimum, dan aku dapatnya 3 cm atau kalau diskalain dapat 60 MPa, sehingga mirip tuh tadi yang analitis dapat 60,8 dan kalau grafis 60,60 MPa, jadi ya berkesesuaian juga ya. Nah next dan yang terakhir adalah buat yang tegangan geser max. Nah tegangan geser max ini lihat itu sebenarnya mirip yang tadi yang radius, jadi ya si ininya atas bawah, jadi ini yang maxnya, ini yang minnya, kebalik, jadi ini yang minnya, ini yang maxnya, tapi disebutnya tuh geser maksimum juga sih. Nah ini jarak dari sini ke sini, sini ke sini. Nah mirip jari-jari tadi ya, tadi kan kita udah bikin tuh yang di sini radius. Nah ini adalah berapa senti, yaitu berapa ya tadi, ini ya 1,46 cm, ini tuh 1,46 cm nih, atau kalau diskalain adalah segini 28 MPa, dan mirip ya, kalau yang di analitis tuh 29,2, ya mirip lah gitu. Nah jadi kayak gitu stepnya. Nah ini stepnya X face Y face, terus ini kita bikin garis baru pakai sudutnya, terus habis itu ya udah kita cari sigma X aksen, sigma Y aksen, tau X aksen, terus principal dan tau maxnya kayak gitu. Nah semoga bisa dipahami ya. Kalau semisal ada yang mau ditanyain boleh banget buat komen di bawah. Terima kasih.